Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Surmiati. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum itu, Ibu ingatkan kembali untuk kalian mengisi daftar hadir yang sudah Ibu bagikan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi hari ini, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa mampu. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian unsur dan senyawa. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang klasifikasi dari unsur dan senyawa. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan klasifikasi zat. Materi disebut juga zat adalah sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Untuk mengetahui apakah sesuatu termasuk materi atau bukan, misalnya, untuk menunjukkan udara menempati ruang, itu ditunjukkan oleh balon udara yang mengambang bila ditiup. Cahaya dan sinar bukan termasuk materi, sebab tidak menempati ruang. Lalu selanjutnya ada pengklasifikasian sifat materi. Nah, pengklasifikasian sifat materi ini terbagi menjadi 3. Ada padat, ada cair, dan gas. Padat itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai bentuk dan volume tertentu. Lalu, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Lalu, kalau cair itu mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Itu bergantung pada media yang digunakan. Jarak antar partikel zat lebih renggang. Lalu partikel zat cair ini dapat bergerak bebas, namun terbatas. Sedangkan gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu, namun jarak antar partikelnya sangat renggang. Sedangkan partikel-partikel gas itu dapat bergerak sangat bebas. Nah, ini ada contoh dari benda padat, benda cair, dan gas. Kalau benda padat itu contohnya kayu, sedangkan benda cair itu contohnya air yang diletakkan di dalam wadah. Wadahnya berupa gelas atau botol. Sedangkan gas itu contohnya gas yang berada di dalam balon. Selanjutnya ini ada contoh dari partikel dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kalau partikel zat padat itu tadi partikelnya tidak dapat bergerak bebas dan jaraknya pun sangat rapat. Sedangkan pada zat cair itu jarak antar partikelnya lebih renggang dan bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan gas itu jarak antar partikelnya sangat renggang dan partikel gas ini dapat bergerak sangatlah bebas. Lalu ada perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu dapat terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti perubahan kue agar-agar dari cair menjadi padat. Lalu ada titik embun air yang memburamkan kaca mobil saat hujan. Dan ada juga perubahan pada es batu dalam gelas yang lama-kelamaan akan berubah jika didiamkan untuk beberapa waktu. Bentuk perubahan wujud benda itu dapat berupa mencair, menguap, menyublin, mengkristal, mengembun, dan membeku. Dari berbagai perubahan wujud benda tersebutlah dapat terjadi karena benda tadi menerima kalor atau melepaskan kalor. Nah, kalor itu adalah perpindahan suatu energi akibat perubahan suhu. Ini ada diagram di mana jika benda padat menyerap kalor cair itu terjadi proses mencair. Jika benda cair melepaskan kalor padat itu terjadi proses membeku. Sedangkan benda padat menyerap kalor gas itu terjadi proses menyublim. Sedangkan benda gas melepaskan kalor padat itu terjadi proses mengkristal. Sedangkan benda cair menyerap kalor gas itu terjadi proses menguap. Sedangkan gas melepaskan kalor cair itu terjadi proses mengembun. Perubahan wujud benda membutuhkan kalor atau menerima kalor itu terbagi menjadi 3. Ada mencair, ada menguap, dan ada menyublim.
Mencair adalah proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, contoh dari mencair ini, contohnya itu es batu. Es batu itu merupakan benda padat, lalu menjadi air, di mana air itu merupakan zat cair. Lalu ada lilin yang dipanaskan. Selanjutnya ada menguap. Nah, menguap ini adalah proses perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contoh menguap ini itu peristiwa menguap air menjadi uap air saat memasak air. Lalu ada juga bensin yang dibiarkan di tempat terbuka, lama-kelamaan akan habis, berubah menjadi gas. Lalu ada menyublim. Menyublim ini adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Contohnya itu terjadi pada kapur barus atau kamper yang disimpan pada lemari pakaian. Lama-kelamaan akan habis dan di dalam lemari akan menjadi harum. Sedangkan perubahan wujud benda melepaskan kalor itu terbagi menjadi 3. Ada membeku, ada mengembun, dan ada mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Nah, contohnya itu terjadi pada berubahnya uap menjadi butiran es. Itu terjadi di dalam freezer atau pendingin. Lalu ada membeku. Nah, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh membeku ini, air di dalam freezer akan menjadi batu. Lalu ada perubahan kue agar-agar. Sedangkan mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contoh mengembun ini ada es batu di dalam gelas akan membuat bagian luar gelas basah. Lalu rumput di lapangan pada pagi hari akan menjadi basah, padahal sorenya tidak hujan. Lalu ada titik embun yang memburamkan kaca mobil saat hujan. Lalu ada unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, ini ada unsur logam dan lambangnya. Dapat dilihat contohnya ada aluminium. Nah, aluminium itu lambangnya adalah A dan L. Lalu ada aurum. Aurum itu bahasa Indonesianya emas. Lambangnya adalah AU. Lalu ada argentum. Nama Indonesianya itu perak dan lambangnya adalah Ag. Lalu ada kalsium dengan lambang Ca. Lalu ada kuprum itu tembaga dengan lambangnya Cu. Lalu ada perum atau nama Indonesianya besi dengan lambangnya Fe. Dan ada natrium dengan lambang Na. Lalu ada plumbum atau timbal dengan lambang Pb dan stannum atau timah lambangnya Sn. Sedangkan kalau unsur non logam dan lambangnya itu contohnya oksigen. Oksigen itu lambangnya O, lalu ada hidrogen lambangnya H, dan karbon itu lambangnya C, sedangkan sulfur atau belerang itu lambangnya S, sedangkan fosforus atau fosfor itu lambangnya P, dan nitrogen itu lambangnya N, sedangkan iodium atau iodin itu lambangnya I. Unsur diberi nama dengan menggunakan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya unsur tersebut. Ahli-ahli kimia tidak membedakan penamaan unsur alamiah yang terdapat di alam maupun unsur buatan. Beberapa unsur menggunakan nama untuk menghormati identitas penemunya ataupun tempat penemunya. John Jacob Berzelius adalah tokoh yang mengusulkan simbol unsur dan simbol unsur ini sudah digunakan secara internasional. Ada cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Lalu huruf awal itu ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Dan yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, diberikan satu huruf kecil
dari nama unsur tersebut. Contohnya itu karbon, di mana karbon itu nama latinnya karbon dilambangkan dengan huruf C. Lalu yang kedua ada kalsium dengan nama latin kalsium dilambangkan dengan Ca. Unsur tersebut selanjutnya itu akan disusun di dalam bentuk sistem periodik unsur. Nah, unsur logam terletak di sebelah kiri. Dapat dilihat di gambar di bawah, di mana yang berwarna biru itu adalah unsur logam. Sedangkan yang berwarna kuning itu adalah unsur non-logam yang terletak di bagian kanan atas. Lalu ada unsur semilogam. Nah, unsur semilogam ini diberi warna coklat, di mana letaknya di antara warna biru dan kuning. Adapun perbedaan unsur logam dan non-logam, yang pertama, kalau logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Lalu logam ini dapat ditempa dan dapat diregangkan. Lalu konduktor listrik dan panas. Sedangkan non-logam itu wujudnya ada padat, cair, dan gas. Non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Non-logam ini non-konduktor, kecuali grafit. Selanjutnya ada unsur logam dan non-logam serta fungsinya. Contohnya natrium atau Na. Fungsinya itu merupakan bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya itu digunakan untuk garam dapur. Sedangkan ada strontium atau Sr. Senyawanya digunakan untuk membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Lalu ada magnesium atau Mg. Fungsinya paduannya digunakan untuk bahan pengawet. Lalu ada iodin atau I, merupakan bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam, beriodium, dan fotografi. Selanjutnya ada senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan air, gula, garam, asam, cuka, dan beberapa bahan lainnya. Nah, bahan tersebut merupakan senyawa. Bagian terkecil dari sebuah unsur itu disebut atom. 2 atau lebih atom dapat bergabung melalui reaksi kimia dan membentuk yang namanya molekul. Nah, molekul ini merupakan bagian terkecil dari suatu senyawa. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Misalnya, sifat air sebagai senyawa akan berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen sebagai unsur penyusunnya. Pada suhu kamar, air berwujud cair, sedangkan hidrogen dan oksigen keduanya akan berwujud gas. Air dapat digunakan untuk memadamkan api, sedangkan gas hidrogen itu merupakan zat yang mudah terbakar dan gas oksigen merupakan zat yang diperlukan dalam pembakaran. Nah, ini ada contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Contohnya itu senyawa air. Nah, senyawa air ini unsur penyusunnya itu hidrogen dan oksigen. Sedangkan garam dapur atau natrium klorida itu unsur penyusunnya natrium dan klorin. Sedangkan senyawa gula tebu atau sukrosa itu unsur penyusunnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini ada kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari materi hari ini, yang pertama, materi disebut juga zat adalah sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Lalu, klasifikasi sifat materi yaitu ada cair, padat, dan gas. Perubahan wujud benda ada mencair, membeku, menguap, menyublim, mengkristal, dan mengembun. Lalu, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Lalu, senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.